Bagaimana seorang anak diatur, ini luar biasa sekolah ya, mengatur anak ini yang jadi waitersnya, anak ini jadi kasir, yang jadi masak, tanpa disadari kan kita ngeliat. Biasanya kan anak umur segitu kan kita di rumah udah nggak bisa apa-apa lah, udah kita aja ngerjain. Ternyata mereka tuh sanggup. Saya tidak pernah menyesal menyekolahkan anak saya di TKK BPK Penabur 638. Bahkan saya merasa bangga dan terhormat bisa bergabung dengan keluarga BPK Penabur. Halo Penabur Bandung, jumpa lagi dalam podcast inspiratif bersama BPK Penabur Bandung. Simak terus channel ini karena kita akan ketemu obrolan-obrolan menarik seputar dunia pendidikan di keluarga besar BPK Penabur Bandung. Sekarang kita berkunjung ke TKK BPK Penabur 638 di Jalan Sudirman di sini, dan sekarang ada seorang orang tua dari siswa di sini ya. Dengan siapa ini Ibu? Boleh perkenalkan diri? Saya Erlin Mulyadi. Ibu Erlin, mami dari Vanessa Chelsea Sabrina, kelas TKB. TKB di sini ya, TKK Penabur di TKK 638. BPK Penabur 638 Bandung. Iya, nah ini pertanyaannya sudah sering pasti kita tanya kepada orang tua. Yang pertama kita bisa tanya Bu, kenapa pengen nyekolahkan anak di sini di Penabur? Yang di Penabur karena saya tahu persis. Lagi saya pertama kali datang kan saya survei sekolah dulu. Oke, pasti nih ya, orang tuanya kayaknya agak perfeksionis ini. Kan kita mau menitipkan anak tuh harus tahu dengan siapa ya. Betul, Ibu. Yang pertama kali saya nilai itu guru-gurunya ramah, termasuk kepala sekolahnya ya, sangat humble sekali. Dan bagaimana mereka bisa ngeblend antara guru dengan kepala sekolah itu yang sangat kelihatan sekali dari TKK BPK Penabur 638. Selain itu kepala sekolahnya bisa menerangkan program pendidikan yang diajarkan itu dengan terstruktur. Dan saya lihat juga memang terstrukturnya itu berdasarkan usianya. Jadi sesuai usia. Jadi nggak terlalu menekankan yang berlebihan. Dengan saya melihat seperti itu, program-programnya sangat interaktif, dibawa happy. Anak teh ya, jadi nggak dengan pelajaran tuh nggak tertekan. Anak happy, tahu-tahu bisa aja gitu kan. Tidak dipus harus bisa ini dulu gitu enggak ya gitu. Betul. Tapi dengan dengan pelajaran yang happy tadi. Dengan pelajarannya happy gitu. Dengan cara dibawa main, anak tuh dengan nyanyi, tahu-tahu bisa. Tahu-tahu pulang ke rumah tuh bisa. Nah, itu yang saya lihat dari 638. Di dalam sepanjang perjalanan saya melihat ternyata benar-benar terstrukturnya tuh sebelum anak mulai belajar buat besok, kita orang tua udah dikasih tahu besok mau diajarinnya seperti ini, seperti ini. Jadi kita sebagai orang tua tuh tahu anak kita besok mau belajar apa. Jadi sebagai orang tua kita bisa mempersiapkan anak dari rumah untuk belajar di sekolah. Kalau zaman saya dulu tuh CBSA, cara belajar siswa aktif. Iya, jadi kitanya tuh anak-anak tuh nggak ngeblank gitu kalau ke sekolah, nggak modal dengkul gitu ya. Dari rumah tuh udah tahu nih bakal apa. Dan orang tua juga tahu ya, nanti bisa mengevaluasi juga tadi belajarnya gimana. Betul, gitu ya. Gitu. Betul. Jadi anak itu aktif di sekolah. Bagaimana anak bisa aktif kalau dia tidak tahu apa yang mau diajarkan di sekolah? Itu yang saya lihat. Terus dia ada video-videonya yang harus bisa dibawakan dari sekolah. Nanti nontonnya ini. Nanti nonton ini. Jadi anak-anak tuh benar-benar besok mau membatik nih. Ada videonya. Kurang lebih gini. Seperti itu sih. Itu jadi karena tadi keaktifan dan terstruktur tadi ya, sangat terstruktur. Itu jadi penekanan sendiri buat ibu sebagai orang tua untuk melihat perkembangannya anak seperti itu. Betul. Karena kan menyekolahkan anak kan nggak boleh coba-coba ya. Harus tahu pasti ya. Dan kepala sekolah tuh nggak sungkan untuk menerangkan kepada orang tua murid begini loh. Program pembelajaran di kita seperti ini, seperti ini. Betul. Gitu. Itu yang jadi katakanlah nilai plus saat ibu pertama kali waktu menyekolahkan anak di sini ya, jadi pertimbangan waktu itu. Karena buat ibu yang terstruktur dan bisa dijelaskan sampai orang tua ngerti sebenarnya anak belajar apa, itu penting ya. Betul. Dan saya lihat juga guru-gurunya tuh kreatif ya. Begitu masuk lihat ruangan, wih kreatif ini sekolah. Walaupun mungkin 638 agak terpinggir ya masuknya ya. Iya, maksudnya bukan terpinggir, di pinggiran ini ya, agak di pinggir samping. Lokasinya agak di samping gitu. Tapi begitu masuk, wah dari tamannya kreatif, dari tempat bermainnya mereka bisa atur sedemikian rupa
Ya, Jadi ada nyaman. farm, ada kayak ini ya, kayak kafe gitu, ada yang ini. Betul. Itu jadi yang bener, Bu. Tapi kan kadang-kadang gini, Bu. Orang tua tuh kadang-kadang ada yang cukup sibuk tuh kadang-kadang, terus akhirnya mikir, ya udahlah kita serahkan saja yang pada sekolah yang reputasinya udah bagus gitu. Kalau Ibu nggak ngeliat kayak gitu, maksudnya harus bener-bener mengerti apa yang diajarkan oleh sekolah buat anak sebenarnya kalau ngeliat. Ya, karena kalau mengikuti perkembangan zaman kita nggak bisa ya, harus diserahkan kepada sekolah. Karena sekolah sekarang pun minta orang tua dengan sekolah itu saling Sinergi bekerja ya, bersama. sama. Karena nggak bisa pendidikan semua diserahin ke sekolah. Terus di rumah bagaimana? Sedangkan hari-harinya kan banyak sama orang tua ya. Iya betul. Itu sih menurut Jadi saya. ya perlu ada kesinambungan tuh, dan orang tua memang perlu tahu ya anaknya belajar Betul. apa dan bagaimana bisa support, bagaimana guru bisa support juga. Betul, Gitu. betul Oke. seperti itu. Oke, nah kalau yang dirasakan sendiri Bu, buat Chelsea-nya sendiri nih gitu kan. Iya. Apa perubahan yang Ibu lihat? Sekarang kan udah TKB berarti ya, udah Iya. TKB gitu, udah ini. Apa yang Ibu lihat sesuatu yang kayaknya ini memang satu bentuk pembelajaran yang berguna sekali buat Chelsea kalau melihatnya? Kalau yang saya lihat ya sepanjang perjalanan ini boleh ngeliat cerita Ya, pengalaman ya. Pengalaman dong Bu, harus ini. Kisah nyata ini, tidak Kisah bisa nyata. dibantah. Gitu. Jadi seperti apa Bu? Pertama saya masuk ke sini tuh rencananya saya nggak akan ikutan lomba, ikutan apa gitu. Udah mau jadi mami yang biasa-biasa aja gitu. Ya, oke. Tapi dengan berjalannya waktu lagi pre-K itu saya diajar sama anak saya diajar sama Miss Yulia. Miss Yulia tuh bilang, "Mam, kayaknya Chelsea berbakat." Wah, kalau saya bilang berbakat, wah ini kayaknya gimana gitu ya. Betul loh, Mam. Ikutin lomba. Saya pikir, enggak lah Miss lah, saya nggak akan ikut lomba. Tapi Miss Yulia itu bisa membuka kayak kotak Pandora. Membuat anak dan orang tuanya tuh jadi semangat. Akhirnya saya bilang, karena sering Miss Yulia ngomong, oke Miss saya ikut lomba deh. Dan benar ternyata Chelsea bisa masuk ya dalam 3 besar. Oke. Waktu itu di bidang apa Bu? Kalau Lagi itu fashion show. Oke, wah. Kecil kan masih pre-K kan. Iya. Saya pikir aduh anak kecil segini suruh fashion show agak susah yang ngarahin. Apalagi dalam video masa pandemi. Masa pandemi. Tapi ternyata masuk. Oke. Akhirnya saya bilang, iya juga ya. Jadi sebagai orang tua saya bisa terbuka matanya melihat kemampuan dan bakat anak. Oke. Kalau bukan Miss Yulia sebagai perwakilan sekolah yang berbicara kepada saya, mungkin saya nggak terbuka. Ya, selama ini nggak ngeh ya kalau ternyata dia punya bakat di sana sebenarnya Iya, gitu. ini nggak ngeh. Kalau nggak Miss Yulia yang ngomong, saya yakin itu perwakilan sekolah ya. Iya, betul. Jadi dari situ saya mulai, ikut lomba lagi, menang lagi, mulai kelihatan. Oke. Dan ini yang saya lihat Chelsea itu karena jadi ikut sering lomba, anak tuh mulai percaya diri. Percaya diri, betul ya. Ngomongnya jadi lebih lancar. Dan yang saya kalau suatu saat gitu ya, suatu saat besar gitu, nanti anak saya misalnya memang berkarya, berprestasi di bidang-bidang yang di luar akademik, misalnya bisa ikut lomba ini dan menang, pasti suatu saat saya akan ingat saya bakat Chelsea diketemukan oleh TKK BPK Penabur 638. Kita kasih plus nih, keren. Wah, betul, saya kalau boleh bicara, saya sangat terima kasih sekali dengan sekolah ini. Karena dengan sekolah ini saya melihat bukan hanya dia mengajarkan secara pendidikan formal ya, bukan cuma pendidikan formal, tapi sekolah ini tuh bisa mencari kayak ajang bakat, bisa menemukan bakat-bakat dari anak-anak. Yang itu yang sulit, yang gak mudah diketemukan di sekolah-sekolah lain. Dia bisa menemukan, bisa memacu orang tuanya, ayo dukung. Untuk juga turut mendukung ya. Iya. Gitu. Dan bukan cuma sekedar mendukung, tapi sekolahnya juga mau ikut andil, mau ikut repot. Iya. Kayak kemarin ya, saya cerita lagi yang kedua nih. Boleh gimana, Miss? Kan disuruh ikut lomba ayat hafalan. Oke. Antar BPK. Waduh, itu yang namanya ketar-ketir ya sebagai orang tua. Bisa nggak Chelsea? Jadi sekolah itu nggak cuman melepas aja, ayo mam ikut lomba dan suruh berjalan sendiri, enggak. Tapi sekolah itu memberi gambaran. Kayak Mam, gini lombanya seperti ini mam. Nanti mam bikin video, boleh lah kita lihat. Jadi sebagai orang tua itu nggak hilang kendali ya. Kalau ada apa-apa, mam datang aja ngobrol dengan kita. Nanti kita mam perlu input, nanti kita kasih. Seperti itu dukungan sekolah buat anak-anak. Toh yang nanti yang menangnya kan juga anaknya Chelsea gitu kan ya. Tapi sekolah itu benar-benar mensupport. Itu yang sulit yang saya ketemukan. Oke. Dan itu jadi hal yang bisa ini ya, karena menemukan, terus akhirnya memfasilitasi, terus meminta dukungan orang tua dan juga saling sinergi dengan orang tua, itu sesuatu yang memang di usia-usia sekarang penting ya, karena memang disitulah bakatnya anak bisa kelihatan ya di situ. Betul. Sekolah ini sangat kreatif juga. Jadi lagi memberi input dalam perlombaan itu. Saya lihat
wow ini guru-gurunya kreatif. Lebih kreatif daripada yang kita pikirkan ya. Dulu ekspektasi, waduh masukannya nih kreatif. Ya saya salut ya, malah saya jadi banyak belajar. Anak yang mau lomba tapi mamanya juga ikut belajar. Betul, karena kan orang tua juga nanti yang akan mendampingi aktivitas anak selanjutnya ya, waktu setelah selesai sekolah. Terus juga nanti kalau memang mau mengembangkan bakat di bidang itu, memang orang tua yang harus mengerti dan harus support juga untuk itu. Ada banyak hal lagi yang saya lihat dari sekolah. Banyak nih ceritanya. Banyak. Boleh mis. Sampai 3 lagi juga boleh. Gimana Bu? Di sini kan guru-gurunya ya, saya bilang termasuk profesional dan termasuk orang-orang yang berkarya dengan hati. Karena ada yang sampai 35 tahun saya dengar, mungkin 36 gitu. Berarti usia itu jauh di atas saya. Dan beliau-beliau ini mau ya kan usianya udah matang nih ya, udah matang. Tapi mau gitu masih berpakaian kostum. Misalnya jadi kepik, jadi misalnya jadi lebah, jadi apa. Saya lagi masa pandemi melihat miss-missnya ya. Saya ketawa banget lihat, waduh lucu banget gitu ya. Tapi mungkin ya yang dimaksudkan tadinya untuk menyampaikan kepada anak-anak. Tapi dengan mereka bersedia mau di-update dan di-upgrade walaupun usianya sudah matang. Kadang-kadang kan banyak ya yang senior yang nggak mau di-upgrade. Jadinya kan terlalu senioritas gitu. Kalau ini mau. Jadi dengan missnya bersedia seperti itu tanpa disadari itu mengena loh kepada saya. Saya yang umurnya lebih jauh di bawah mereka belajar bagaimana ini miss ini mau mempraktikkan seperti ini, mau bicara dengan anak kecil seperti ini. Oh saya belajar bagaimana mereka itu menyampaikan hal-hal yang tadinya sulit dengan mereka seperti itu mudah dicerna oleh anak. Itu bagus sekali untuk parenting buat saya. Dan sebagai orang tua juga belajar jadinya kita nggak perlu gengsi ya untuk belajar terus ya. Demi ini anak ya, demi perkembangan anak. Itu menarik sekali Mas. Jadi emang sesuatu yang kita perlu belajari langsung ya dari guru-guru di sini juga. Betul. Saya nggak tahu apa sekolah itu menyadari atau tapi itu seperti ada pewahyuan buat saya ya. Jadi mengalami sendiri ya bagaimana itu jadi buat ibu sendiri itu jadi sesuatu yang emang membantu dalam parenting tentunya gitu. Betul. Ada berapa hal lagi ya yang disampaikan sekolah ini itu guru-gurunya sangat peduli. Pedulinya itu dengan cara yang kreatif. Misalnya membantu guru-guru yang lain atau membantu pihak-pihak mana yang perlu dibantu. Itu dengan cara yang kreatif. Bagaimana seperti yang lagi saya pre-K ya kalau nggak salah. Itu bikin celengan. Tapi yang membantunya itu seorang ayah. Kan jarang kan ayah dengan anak ya, biasanya mama dengan anak. Ini seorang ayah. Terus nanti dibikin videonya tuh kreatif. Nanti celengannya tuh kita harus masuk. Jadi anak diajak menabung. Dan tabungannya ini tuh diarahkan untuk pihak siapa yang memerlukan. Jadi kepeduliannya diajar juga. Oh iya sangat. Betul. Terus yang tahun ini ya, yang anak saya di K2. Mereka pedulinya tuh dengan cara yang kreatif, bikin kafe loh. Itu ada lagi kan Bate Cafe lagi ada program khusus di sini ya di sini. Betul. Nanti kita tadinya bahas sendiri. Kita kan bingung ya mau apa anak tuh kan. Ternyata setelah kita ikutin masuk kita terkagum-kagum loh. Bagaimana seorang anak diatur ini luar biasa sekolah ya. Mengatur anak ini yang jadi waitersnya. Anak ini jadi kasir, yang jadi masak. Tanpa disadari kan kita ngeliat. Biasanya kan anak umur segitu kan kita di rumah udah nggak bisa apa-apa lah, udah kita aja yang kerjain. Ternyata mereka tuh sanggup. Guru-guru sesuatu yang nggak dipikirin oleh orang tua ya, Bo, ternyata anak-anak bisa gitu. Bisa. Jadi sangat di luar ekspektasi. Wow, saya akhirnya video gitu ya. Lihat anak-anak nganterin makanan, terus bagaimana dia mencatat. Tanpa disadari kita sedang mengajar anak itu untuk kreatif. Untuk juga belajar berhitung, berani bicara tentunya ya, berani tampil. Terus juga mereka bisa ada yang eskurnya memasak, bisa praktek di situ. Dan bertanggung jawab juga dengan pekerjaan ya, itu jadi belajar sedikit. Betul. Gitu. Dan ada yang jadi penyanyi. Hebat banget. Kayak kafe beneran ini beneran. Betul. Setelah itu kan bayar dikasir kan orang tua. Dan uang-uang itu mereka disalurkan untuk kepedulian. Luar biasa.
Nah itu jadi sesuatu yang memang itu. Buat Chelsea sendiri gimana Ibu melihat? Kalau buat perkembangannya sejauh ini dia tetap enjoy dengan semua hal itu atau ada hal lain yang dilihat dari? Saya rasa nanti kalau dia udah besar dia akan kangen dengan sekolah 638. Karena belajarnya dengan bermain ya. Iya betul. Dan itu juga mungkin ya. Mungkin nanti alumnus TK 638 BPK Penabur Bandung bisa share juga di komentar ya pengalaman mereka dulu, dan orang tua juga boleh share. Jadi apa yang diceritakan tadi sama Mama Chelsea itu memang lumayan ini ya, menggugah sekali ya. Jadi banyak hal yang memang kita bisa pelajari, dan orang tua juga karena melihat guru-gurunya nggak gengsi untuk belajar, kita juga jadi terus belajar ya untuk sesuatu ini gitu ya. Itu sesuatu yang dirasakan sekali. Ada pesan khusus nggak Miss buat orang tua juga dalam ini, dan juga mungkin guru-guru ya, karena ini buat sinergi yang sangat baik sekali supaya bisa menghasilkan anak-anak yang bisa menemukan minat dan bakatnya di sekolah ini gitu. Ada khusus? Pesannya, saya tidak pernah menyesal menyekolahkan anak saya di TKK BPK Penabur 638. Betul. Bahkan saya merasa bangga dan terhormat bisa bergabung dengan keluarga BPK Penabur. Kalau kita belajar cuma secara formal pendidikan, kita akan banyak saingan dan sepertinya hampir sulit. Semua juga mengajarkan itu semua ya. mengajarkan. Tapi di sekolah ini ada yang lain. Bisa menemukan bibit-bibit prestasi-prestasi anak, bakat-bakat anak, itu yang susah. Jadi buat orang tua yang memang mau menyekolahkan anaknya di TKK BPK Penabur 638, gak salah, cepat bergabung ya. Waduh, ini bukan promosi tapi itu cerita pengalaman pribadi sebenarnya ya. Ini sesuatu yang sangat dirasakan, dan akhirnya baik Ibu maupun juga Chelsea akhirnya bisa melihat hal itu terjadi ya. Iya, jadi jangan cuma saya yang bisa merasakan, yang terberkati dengan ada sekolahnya TKK 638, tapi saya juga mau sharing ke yang lain. Ayo. Nggak pernah menyesal. Ya, di usia-usia sekarang kita bisa menemukan minat dan bakat, dan bukan cuma sekedar menemukan ya. Kita memfasilitasi dan juga kita bersinergi supaya anak-anak kita bisa mengerjakan apa yang menjadi minat dan bakatnya, dan dengan menyenangkan ya, tidak dipush, tidak dipaksa gitu. Betul. Ya, tidak ini gitu, dan yang terlebih karakter anak terbentuk ya. Iya, betul dari situ dibentuk karakternya, dan dengan cara yang kreatif tadi ya, bagaimana banyak program dan cara. Takut akan Tuhannya ada tiap hari dikasih morning devotion, kita harus dengarkan. Dan ada ayat-ayat hafalan yang harus dihafalin juga ya. Iya betul. Gitu. Oke, terima kasih banget Ibu ya sudah berbagi di sini, berbagi pengalaman, berbagi testimoni juga gitu ya, dan inspirasi tentunya. Banyak orang tua lain mungkin dalam beberapa aspek kadang-kadang menyerahkan semuanya ke sekolah gitu, nggak bisa gitu lagi sekarang ya. Ya kita harus memang benar-benar sinergi, dan kalau bisa memang kita tahu dan bisa melihat apa yang diajarkan di sekolah, apa yang diajarkan di TK, terus juga nanti orang tua bisa bersinergi dengan guru ya, apa yang perlu, dan yang lebih penting lagi minat dan bakat itu ditumbuhkan dalam situasi yang menyenangkan tadi ya, dengan cara-cara yang kreatif gitu. Betul. Terima kasih sudah berbagi, ini jadi inspirasi buat teman-teman. Nanti mungkin juga alumnusnya TKK 638 boleh share juga ya pengalamannya, dan juga orang tua gitu ya. Kita bisa sering pasti banyak cerita-cerita seperti yang dialami oleh Mama Chelsea di sini gitu ya. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Kita akan ngobrol lagi tentang hal-hal inspiratif seputar dunia pendidikan di channelnya BPK Penabur Bandung. Sampai jumpa teman-teman. Maju terus BPK Penabur Bandung. Dadah.